as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Alhamdulillah sekarang ini saudara tetangga pada nonton video tutorial bersih-bersih di channel aku, sampai pada mau dibersihin perabot gosongnya. Termasuk setrikaan ini punya kakak ipar yang udah gosong, tapi setrikaannya masih bagus, katanya enaken dipakainya. Tapi ya itu tadi, kalau lama-kelamaan setrikaan itu pasti ada gosong-gosongnya ya. Apalagi kalau misalkan kita nyetrikanya terlalu panas, kemudian kena bahan yang tipis, alhasil bakalan nempel dan menyebabkan noda yang gosong seperti ini. Untuk membersihkan setrikaan gosong ini aku punya dua cara. Yang pertama pakai pasta gigi, nah kemudian yang kedua menggunakan garam. Caranya sangat mudah, kemudian bahan-bahannya juga murah. Pokoknya yang punya setrikaan gosong wajib nonton videonya sampai selesai ya. Lanjut ke cara yang pertama, oleskan pasta gigi merek apa aja. Yang aku pakai ini merek Pepsodent ya teman-teman. Kemudian gosokkan ke seluruh permukaan yang gosong menggunakan sikat gigi bekas yang sudah tidak terpakai lagi. Nah ini setrikaannya itu dalam keadaan belum dipanaskan. Nah kemudian gunakan lap yang agak kasar seperti handuk untuk mengelap pasta gigi. Nah teman-teman bisa gunakan lap apa aja, yang penting tidak terlalu kasar, jangan sampai menggores lapisan dari setrikaan itu sendiri. Karena setrikaan ini sangat sensitif, kalau misalkan kita pakai sabut kawat yang biasa digunakan untuk mencuci wajan itu tidak bagus ya teman-teman. Itu bisa merusak lapisan anti lengketnya. Apalagi kalau misalkan dibersihkannya dikerik menggunakan pisau, nah itu bisa rusak ya. Nah digosok-gosok pelan-pelan aja, walaupun membutuhkan waktu yang lama. Kalau misalkan kita pengen hasilnya lebih maksimal, kita harus lebih bersabar. Nah kemudian setrikaan yang tadi itu kita panaskan, kemudian ambil kain atau koran bisa juga ya teman-teman, taburin garam di atasnya, gosok-gosok setrikaan yang udah panas. Ini suhunya suhu tertinggi ya teman-teman. Nanti pas sudah digosok-gosokkan ke setrikaan, si garamnya itu bakalan berubah warna, yang asalnya warna putih nantinya bakalan ada warna kehitam-hitaman. Nah itu berarti si kotoran-kotorannya atau kerak-keraknya itu mulai luntur dan berpindah ke garam tadi ya teman-teman. Nah bisa teman-teman lihat sendiri, ini perlahan udah bisa hilang. Nah kalau ini dilakukan berulang-ulang seperti layaknya kita nyetrika baju ya. Jadi dibolak-balik itu. Pokoknya tergantung dari ketebalan keraknya itu sendiri. Kalau misalkan keraknya sangat tebal, berarti ngegosoknya harus lebih telaten lagi. Kalau keraknya sedikit, biasanya sebentar juga udah pada berpindah. Sebenarnya cara membersihkan setrikaan gosong ini ada banyak cara ya teman-teman, cuma aku praktekkan dua bahan ini aja. Nah teman-teman yang mau mempraktekkan cara ini harus lebih hati-hati karena ini tuh panas banget. Nah setelah tadi udah satu kali kita gunakan garam, sekarang tinggal kembali lagi ke cara yang pertama, yaitu menggunakan pasta gigi. Nah ini dicabut dulu setrikaannya. Dan walaupun udah dicabut, tapi setrikaan dalam keadaan panas, jadi harus tetap hati-hati. Nah dioles-oles odolnya itu atau pasta giginya ke tempat yang gosong ya teman-teman. Nah ini bakalan ada reaksi kayak meletup-letup gitu ya, karena memang panas banget dan odolnya itu bakalan cepat kering. Nah ini hasilnya jadi seperti ini ya teman-teman. Setrikaannya itu seolah-olah di masker. Nah si odol ini memang bisa menghilangkan kerak pada setrikaan, pada wajan gosong juga bisa.
karena odol ini punya kemampuan untuk menghilangkan noda. Nah, setelah tadi dioleskan odol, kemudian panasin lagi setrikaannya dengan cara dicolokin ke listrik ya teman-teman, dan mulai digosok-gosokkan lagi ke garam dapur. Dalam keadaan setrikaannya itu panas, jadi sangat membantu untuk memindahkan pasta gigi dan juga kerak-kerak yang hitam tadi ke garam dapur ini. Jangan salpok sama suara berisik palu ya teman-teman, karena tetangga aku itu lagi ngebangun rumahnya, lagi renov rumahnya. Nah, ini tinggal sedikit lagi noda-noda hitamnya. Ayo kita selesaikan sampai benar-benar kinclong. Kita tambahkan lagi pasta giginya selagi setrikaannya itu masih panas. Nah, jangan lupa cabut dulu setrikaannya biar tidak terlalu membahayakan kita ya. Nah, ini masih kita oles-oles. Pokoknya harus bersabar. Nah, ini pengerjaannya itu tidak terlalu memakan waktu yang lama ya teman-teman. Setengah jam ini udah selesai. Nah, dalam setengah jam itu aku perpendek lagi menjadi 15 menit. Kalau misalkan belum berhasil, kita coba lagi, kita ulangi lagi sampai benar-benar kinclong. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan soda kue, kemudian cuka makan untuk membersihkan noda yang gosong tadi. Nah, kalau aku ini dua cara aja, dua cara, tapi pengerjaannya aku satuin jadi digabung kayak gitu ya, antara menggunakan garam dapur dan juga menggunakan pasta gigi. Nah, teman-teman bisa lihat saking panasnya ini setrikaan sampai bolong ya baju atau elap yang digunakan itu. Nah, ini masih belum selesai di situ ya teman-teman. Aku kasih lagi pasta giginya. Nah, di sini aku kasih air supaya pasta giginya itu tidak terlalu mengering. Nah, mungkin setelah ini bakalan langsung bersih. Nah, teman-teman kira-kira punya pengalaman nggak membersihkan setrikaan menggunakan apa? Misalkan menggunakan pisang, daun pisang ya. Katanya daun pisang juga bisa membuat setrikaan ini menjadi kinclong kembali yang asalnya gosong. Dan ada juga yang ngasih tahu ke aku katanya bisa bersih menggunakan lilin batangan. Katanya caranya seperti ini loh teman-teman, nyalain setrikaan suhunya yang tinggi sama seperti tadi menggunakan garam ya. Nah, kemudian dicabut lagi atau dimatiin. Nah, kemudian dalam kondisi yang masih panas, gosokkan lilin pada bagian yang berkeraknya. Setelah itu dilap-lap lalu biarkan lilinnya itu sampai dingin. Nah, lilin-lilin tadi itu bakalan melepaskan noda yang ada di sini secara otomatis gitu teman-teman. Tapi aku belum mencobanya karena ini percobaan menggunakan pasta gigi udah sangat efektif ya. Udah sangat hasilnya itu benar-benar memuaskan. Nah, ada lagi katanya bisa menggunakan handuk yang basah. Jadi caranya itu kita ambil handuk yang basah. Nah, kemudian langsung aja dilapkan ke bagian yang gosong. Nah, itu katanya bisa efektif juga ya. Tapi mungkin membutuhkan waktu yang lama. Soalnya aku juga ini menggunakan handuk. Cuma handuknya itu tidak aku basahin. Ini hanya untuk sekedar membersihkan dari pasta giginya itu sendiri. Nah, teman-teman, alhamdulillah segini juga udah hampir bersih. Asalnya itu kan gosong banget, sekarang udah kelihatan usaha aku udah hampir berhasil. Tinggal beberapa tahap lagi sepertinya. Pokoknya jangan sampai menyerah di tengah jalan. Sayang banget kan kalau misalkan kita menyerah di tengah jalan, udah berjalan jauh-jauh sampai tengah jalan menyerah. Padahal kesuksesan itu ada di depan mata kita. Kalau misalkan setrikaannya itu kondisi keseluruhannya masih bagus, masih panas, diganti sama yang baru itu sayang ya teman-teman. Kenapa nggak dibersihin aja? Kalau misalkan dengan cara yang sederhana seperti ini, bahan-bahannya murah, bisa sebersih ini ya teman-teman.
Nah, ketika kita udah bersabar dan mengerjakannya dengan tekun, alhasil akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Ini tinggal sedikit lagi, masih ada noda-noda hitamnya. Kita olesin lagi menggunakan pasta gigi supaya hasilnya benar-benar sempurna seperti baru lagi. Nah, ini teman-teman, jadi ketika kita menggunakan pasta gigi, kemudian menggunakan lap, jadi kesetrikaannya itu mulus. Lapisan dari anti lengketnya masih ada, setrikaannya itu makin licin malahan karena noda-noda keraknya itu pada hilang. Nah, ini aku gosok lagi menggunakan handuk, masih yang tadi handuknya belum aku ganti. Nanti aku ganti dengan lap yang baru ketika tahap akhir dari pembersihan ini. Kita gosok perlahan aja bagian-bagian yang masih agak sedikit gosong. Nah, ada cara lagi yang sepertinya ini lebih cepat untuk membersihkan dari setrikaan gosong. Katanya bisa pakai amplas atau kertas pasir. Kita pilih amplasnya, tentunya amplas yang halus ya teman-teman, jangan amplas yang kasar. Tapi aku masih takut kalau misalkan menggunakan amplas, takut bagian dari bagian dari pelicinnya itu hilang loh teman-teman. Kalau untuk tahap paling akhir, setrikaan ini gak panas juga nggak apa-apa, karena ini cuma membersihkan sedikit aja bagian-bagian yang agak sedikit menghitamnya supaya hampir sama bagian bawah. Nah, ini udah sangat bersih sekali ya teman-teman. Usaha kita itu nggak sia-sia. Setelah itu kita gunakan lap yang bersih, gunakan air sedikit aja supaya lapnya itu agak basah dan odol-odolnya tadi itu pada hilang. Jadi noda-noda dari odol atau pasta giginya itu hilang. Nah, setelah itu bisa dilap lagi menggunakan tisu ataupun lap yang bersih lainnya. Gunakan lap yang lembut ya, karena ini tahap yang paling terakhir. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri untuk hasilnya. Ini lebih mengkilap, lebih bersih, lebih enak dipandang. Apalagi nanti kalau kita gunakan untuk menyetrika baju, alhasil nyetrikanya itu makin licin dan makin bagus ya, makin nyaman. Nah, ini dia hasil akhirnya, udah bersih. Bagian yang gosongnya itu udah hilang ya teman-teman. Dan di video kali ini tadi tuh ada yang sempet request ke aku, katanya mau tutorial cara melipat sarung supaya rapi. Nah, di akhir video ini aku sertakan videonya ya. Nah, ini dia teman-teman. Kalau misalkan kita punya sarung supaya rapi, maka cara melipatnya seperti ini. Nah, sarungnya itu dibentangkan, kemudian lipat menjadi 2 bagian. Setelah itu kita rapihkan lagi. Sebenarnya sarung kalau misalkan langsung dilipat, tidak usah disetrika juga tidak apa-apa ya teman-teman. Nah, setelah tadi dilipat 2 bagian, kemudian dilipat lagi bagian tengahnya sampai ujung-ujungnya itu sama. Nah, nanti juga bakalan ngebentuk semua sarung itu bakalan hampir sama ukurannya. Setelah itu dilipat lagi. Nah, gini ya teman-teman, kalau cara aku melipat sarung. Jadi supaya nanti pas dimasukkan ke dalam lemari itu terlihat rapi. Di bagian depannya ini rapi banget. Nah, ini untuk versi yang kedua. Bukan versi yang kedua teman-teman, sarung yang kedua maksud aku. Nah, cara melipatnya seperti ini. Pasti sekali melihat tutorial teman-teman pasti bisa, karena ini tuh nggak terlalu sulit. Nggak perlu diukur-ukur juga ya, karena ukuran sarung itu hampir sama semuanya. Nah, ini hasil akhirnya.
Teman-teman bisa lihat sendiri bagian depannya itu bentuknya seperti ini. Jadi pas ditaruh di lemari itu makin terlihat rapi. Terima kasih teman-teman yang sudah ngikutin video aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan selalu ada manfaat yang bisa diambil. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.